not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Di video aku kali ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah sederhana. Di video kali ini aku awali dulu dengan melipat pakaian ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh sangat ingin ya untuk video di awal tahun itu aku upload acara malam tahun baruan atau menyambut malam tahun baru gitu ya teman-teman. Cuman dikarenakan di tempat aku itu musim hujan itu tiada henti gitu teman-teman. Jadi makanya pas malam tahun baru itu aku nggak bisa keluar. Dikarenakan hujan kan nggak mungkin bawa-bawa anak-anak keluar kalau misalnya hujan. Jadi makanya malam tahun baruan itu cuman di rumah aja tidur. Itulah ya teman-teman kalau malam tahun baruan aku. Tapi kalau Pak suami tuh dia masih sempat keluar gitu ya teman-teman, karena diajak sama teman-temannya buat pergi puding gitu. Tapi kalau aku benar-benar cuma di rumah aja ya teman-teman, apalagi anak-anak itu karena mungkin cuaca hujan gitu ya, jadi sejuk. Anak-anak itu jadi cepat gitu ya tidurnya. Maaf ya teman-teman belibet ngomongnya. Jam 8 itu anak-anak udah pada tidur gitu. Jadi makanya ya udahlah kalau anak-anak udah tidur, bagusan aku juga ikut tidur gitu ya. Ikut merebahkan diri dan bersantai-santai. Begitulah kira-kira. Kalian jangan salfok sama aku yang nggak ada diem gitu ya mulutnya, karena jujur di sini tuh aku lagi ngobrol sama kakak ipar aku. Cuman emang dia itu nggak mau dimasukin ke kamera teman-teman, makanya ini cuman aku aja yang kelihatan ngomong-ngomong sendiri. Udah kayak orang gila ya teman-teman, tapi padahal sebenarnya ini aku lagi ngomong sama kakak ipar aku. Dia main ke rumah karena dia tuh mau minta tolong buat download surat sertifikat vaksin gitu teman-teman. Dia mau minta tolong aku yang downloadkan, jadi makanya dia main ke rumah dan akhirnya dia main ke rumah itu lumayan lama. Jadi ya udah di sini aku ngobrol-ngobrol di luar sambil ngelipat pakaian. Ngobrol lanjut, pekerjaan lanjut gitu ya teman-teman. Ngobrol selesai, pekerjaan pun ikut selesai. Pakaian aku lumayan banyak teman-teman, dikarenakan di tempat aku itu lagi musim hujan. Jadi terkadang pakaian itu nggak kering satu hari, jadi harus diulang lagi menjemurnya keesokan harinya. Jadi makanya itu numpukan. Apalagi kan aku kan nyuci setiap hari ya, otomatis setiap hari ada aja tumpukan pakaian. Oke deh teman-teman, sebelum kebablasan nanti takut lupa. Jadi di sini aku mau sapa-sapa kalian dulu. Hai Mama, hai Bunda. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku yang sederhana ini ya. Semoga kalian suka. Dan untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, jangan lupa bantu aku untuk mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk berikan like dan komentar yang positif serta saran-saran yang membangun. Dan jika kalian berkenan, kalian boleh juga ya untuk share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Aku juga mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu share video aku di tab komunitas kalian maupun di seluruh sosial media yang kalian punya. Serta juga aku mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu hadir di video aku, yang selalu memberikan komentar-komentar yang positif, yang membangun, yang membuat aku menjadi lebih semangat. Semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan pula. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah lipat pakaian udah selesai. Jadi lanjut di sini aku mau masak nih teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau masak dua menu, yaitu tumis bayam sama sambal jengkol dan ikan asin. Jadi yang pertama-tama di sini aku lakukan, aku mau tumis dulu untuk bayamnya ya teman-teman. Jadi nanti pas selesai tumis bayam, kualinya itu kan nggak terlalu kotor gitu ya. Jadi bisa dipakai buat nyambal. Alias kalau misalnya aku itu masak pakai dua wajan atau dua kuali, itu bakalan banyak kan piring kotor. Sedangkan aku kan nyuci piring itu cuma sekali sehari ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa, hemat piring kotor. Jadi makanya di sini aku dahulukan untuk menumis bayam. Ada yang samaan nggak nih teman-teman sama aku? Kalau ada yang samaan boleh ya tulis di kolom komentar. Tumis bayam ini sengaja aku bikin supaya anak-anak itu makannya lahap ya teman-teman, karena anak-anak itu lumayan suka sayur. Dan bayam ini kan juga termasuk tinggi serat ya teman-teman, jadi bagus banget buat anak-anak. Cuman aku sengaja sih di sini tuh agak dibikin layu gitu ya untuk bayamnya. Sebenarnya kan kalau sayur itu nggak boleh terlalu matang ya teman-teman, tapi di sini nggak apa-apa agak sedikit layu supaya anak-anak itu enak makannya.
Jangan lupa dikasih garam, dikasih penyedap, dan dikasih sedikit merica bubuk. Kalau udah mendidih ya udah langsung disalin aja. Alhamdulillah menu yang pertama udah mateng. Di sini ada jengkol, ada ikan asin ya teman-teman, itu yang udah aku rendam air. Jadi itu rencananya mau aku sambal. Sebelum aku PW ke kompor, di sini aku mau dahulukan untuk blender cabenya dulu ya, supaya nanti nggak bolak-balik gitu teman-teman. Supaya bener-bener PW aja depan kompor. Apalagi kan kalau bikin video kalau mondar-mandir itu bener-bener ribet ya. Jadi ya udah di sini aku blender aja dulu cabenya. Dan alhamdulillah inilah cabenya udah di blender ya teman-teman. Cepet ya blendernya, karena memang di skip. Oke, lanjut ke proses memasak. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, wajannya ini nggak aku cuci tadi. Pokoknya udah aku salin bayam tadi itu, cuman aku bersih-bersihkan sedikit aja. Langsung di sini aku masukin minyak. Jadi kan nggak kelihatan kotor ya untuk wajannya. Jadi nanti nyambelnya pun tetap enak tanpa harus pakai wajan yang lain. Dan di sini aku mau sambal atau goreng dulu ya untuk jengkolnya teman-teman. Kalau untuk menggoreng jengkol itu nggak perlu ya kalau ditunggu minyaknya itu sampai panas. Kalau aku sih goreng jengkol itu masukkan minyak, habis itu tunggu sebentar, itu langsung aku masukin jengkolnya ya teman-teman. Karena kalau misalnya ditunggu minyaknya itu benar-benar panas, takutnya nanti kulitnya itu lengket dan kering. Tapi kalau misalnya seperti ini kulitnya itu masih mudah buat dilepaskan gitu. Kecuali ya kalau misalnya kalian udah rendam jengkolnya itu dari malam, biasanya kan udah terkelupas ya dari kulitnya. Jadi nggak apa-apa kalau minyaknya itu agak panas. Dan kalau udah jengkolnya itu matang atau udah sedikit berubah berwarna kekuningan, langsung diangkat dan langsung dimasukkan aja untuk ikan asinnya. Itu requestannya Pak suami ya teman-teman. Jadi Pak suami itu minta dibikin sambal jengkol dan ikan asin. Jadi ya udah di sini aku turutin aja requestannya Pak suami, supaya nanti kalau Pak suami udah pulang kerja, Pak suami itu lahap makannya. Ikan asinnya udah matang, lanjut disalin ya teman-teman. Nggak apa-apa minyaknya rada kotor, cuman itu bener-bener bisa bikin sambal itu jauh lebih enak ya teman-teman. Jadi ada kayak bau-bau ikan asinnya. Iya nggak sih teman-teman? Kalau aku sih sambal ikan asin itu nggak pernah aku ganti-ganti gitu ya minyaknya, karena itu jauh lebih nikmat aja menurut aku wanginya. Jangan lupa dikasih garam karena tadi itu pas aku blender kan nggak aku kasih garam ya. Dan jangan lupa juga untuk dikasih micin. Kalau aku nyambel aku jauh lebih suka pakai micin daripada pakai Royco ya teman-teman, atau pakai penyedap. Kalau untuk sambal atau menumis sambal ini itu benar-benar harus agak sedikit lama, dan apinya itu jangan terlalu besar supaya sambalnya itu benar-benar matang sempurna dan tidak bau langu. Karena inti dari sambal itu adalah cabenya itu ya teman-teman, atau sambalnya itu. Jadi dia itu harus benar-benar mateng gitu. Nah, ini udah mateng, jadi lanjut di sini aku masukin jengkolnya. Aku aduk-aduk sampai tercampur rata, baru deh langsung aku masukkan juga untuk ikan asinnya. Diaduk-aduk sampai tercampur rata. Masya Allah, aku aja pas dubbing lihat ini tuh jadi ngiler teman-teman, jadi lapar ya, bawaannya pengen makan aja. Oke, lanjut di sini aku salin dulu ke dalam piring. Masya Allah, alhamdulillah inilah menu kami untuk hari ini. Ada tumis bayam dan ada sambal jengkol dan ikan asin. Alhamdulillah. Setelah kelar masak, lanjut di sini aku mau bersihkan dulu untuk area kompor ini supaya bener-bener udah kelar gitu ya kerjaan. Kalau misalnya udah masak itu kalau nggak diberesin itu rasanya gimana gitu ya. Pokoknya kurang afdol deh kalau udah habis masak itu kompor nggak langsung dibersihin dan dielap-elap. Nah, di sini aku lap-lap dulu kompornya ya teman-teman. Jangan lupa sampingnya, bawahnya, pokoknya semuanya area kompor ini harus benar-benar dilap. Apalagi tadi itu habis nyambal ikan asin kan, minyaknya itu pasti menciprat-ciprat gitu kemana-mana. Jadi itu benar-benar harus dilap sampai bersih. Kalau misalnya area kompor ini benar-benar bersih, kita itu pas mau masak itu benar-benar jadi semangat gitu ya. Itu sih kalau aku ya teman-teman. Oke, setelah kelar ngelap-ngelap, lanjut di sini nyapu. Karena kalau habis ngelap, habis masak itu kalau nggak nyapu pasti nggak afdol. Jadi ya udah di sini aku mau sapu-sapu aja. Alhamdulillah masak udah kelar, dapur udah bersih, itu bener-bener tenang banget ya teman-teman. Jadi nanti tinggal mengumpulkan niat buat nyuci piring aja.
Oke, lanjut ke area depan. Kalian jangan salfok sama yang di luar ya teman-teman. Itu ada tukang perabotan yang lagi berhenti depan rumah karena ada tetangga aku ya yang lagi beli perabotan. Tapi di sini aku mau lanjut sapu-sapu. Oke deh teman-temanku semuanya, udah selesai nih video aku, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat walaupun cuma sedikit. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.